Kemudian saya maju lagi, ini Bulusi. Dok, tes ASIRA anakku bulan November tahun 2020. Apakah ada tanda-tanda Down syndrome? Dan tadi 9 Januari terapi dengan dokter masih suka merapikan pencernaan. Kayaknya Ibu Lucy harus nonton videonya deh. Ya, kalau terapi BICOM itu ada urut-urutannya, ya, ada protokolnya. Energinya dibenerin dulu, dirapiin dulu. Kemudian terapi itu ada prioritasnya, kita nggak bisa bypass. Tanda-tanda Down syndrome dari mana, Bu? Memangnya ketemu kromosom 21. Ya, tolong nanti Bu Lucy cek ya, ada nggak? Jujur kalau Ibu nanya saya sekarang, saya nggak inget, Bu. Ya. Karena yang saya tes banyak, saya lupa, nggak pernah lihat detailnya satu-satu. Kemudian aldosteron, ini ya benar, gangguannya 4, yang tadi kita tanya ya, Ibu Ivon juga benar. Ya, ini aja, kita fokus ngurusi gangguan aja. Ya. Ibu Sri Mardia, dok misalnya tes AT-nya untuk minggu ini, untuk komunikasi ada kata baru yang bisa disebut oleh anak, jadi dicentang yes, tapi minggu depan nggak ada kata baru, sekolah AT-nya jadi naik. Ya ikuti aja kondisinya Bu ya, mau naik mau turun biasa, roller coaster itu biasa ya, nggak apa-apa. Aku tahu Bu Mevi ketawa ya, udah ngalami roller coaster kan. Bu Lilianti, makin dipikirin diagnosanya makin pusing, stres Bu. Ya, gak usah mikir diagnosa, yang penting progres. Gitu Bu Ayuni ya, gak usah dipikirin. Bu Lilian tadi dulu juga gitu kok waktu awal-awal ya. Stres ya, dikit-dikit WA, dikit-dikit WA. Suruh nonton video ngomel, aku masih ingat. Saya baru tidur jam sekian dok, bangunnya udah subuh ya. Kapan nontonnya? Tapi sekarang udah nggak ngomel ya Bu ya. Karena ya sudah tahu ya, nanya juga ada progres, ya syukur ya. Oke, ini masih ini Bu Dwi ya, ini Bu Dwi masih ini Bu Dewi, Bu Dwi ini ya, Surabaya ini Mama Yoyo ini. Ini juga sangat mau dimintain tolong ya Bapak Ibu ya, kalau nanti butuh sesuatu diminta tolong. Bu Ivon tadi ya. Setelah tes ASIRA langkah selanjutnya apa dok? Nah, itu tadi. Ya ada suplementasi, ya ada terapi BICOM buat laporan, ya kebetulan sudah dijelaskan ya. Jangan-jangan Bu Eni tadi telat ya, enggak lihat slide yang awal ya. Oke, Bu Indah sudah, ini minta izin live. Ya enggak apa-apa Bu, anaknya lagi rewel ya. Oke, ini Bu Winda ini pasti gemes ini, keluar masuk terus ini. Enggak usah ngamuk Bu, tambah ngamuk tambah nggak bisa masuk nanti. Ya. Nah, ini Joenas Salma. Ya. Saya bersyukur dok, sebelum anak saya usia 3 tahun sudah mengenal Dr. Senjaya. Makin semangat, terima kasih kalau kami juga bisa bantu. Iya, keburu anaknya gede. Iya, ini Bu Alis lagi ya, Bu Winda. Aku manggilnya Winda aja, lebih tahu namanya sekarang ya. Dulu nama anaknya Alisnya. Ya dok, semoga saya memutuskan ke Dr. Senjaya berbuah manis, tentunya dengan doa dan terapi non-biomedis. Ya, memang harus dikerjakan semua, bukan satu-satunya. Bu Nisvi, bundanya Kensi Kiano. Dok, suplementasi itu ada batasan waktu atau seumur hidup? Indikasi untuk menghentikan suplementasi gimana? Ya, suplemen namanya suplemen itu tambahan. Jadi selama tubuh kita membutuhkan ya kita kasih. Kalau sudah nggak butuh lagi ya nggak usah. Caranya tahu dok ya, kalau dites nggak ketemu lagi ya nggak butuh lagi ya kita stop. Ya. Itu teorinya seperti itu. Ya kenyataannya ya bisa nggak digantikan dari makanan. Kalau nggak bisa digantikan dengan makanan ya terpaksa kita minum terus. Ya. Kayak saya minum terus ya. Karena apa ya? Ada pandemi. Daripada kena yang aneh-aneh lebih baik saya minum ya gitu ya. Karena saya tahu saya sehari cuma makan 1 kali Bapak Ibu. Bukannya pamer ya. Bukannya menghemat, bukan. Saya endut Bapak Ibu. Saya sudah endut sekarang. Jadi saya menjalankan fasting ya. Saya cuma makan siang terus jam 6 sore. Jadi jam makan siang saya itu saya usahakan sesore mungkin. Jadi kalau ada pasien itu saya sengaja lama-lamain. Pasiennya dengar sekarang ya, kalau bisa jam 1, jam 2 ya, baru saya nanti makan sekitar jam 3, jam 4, terakhir makan jam 6. Kemudian nggak makan lagi sampai besok. Ya, sampai besok jam 1, jam 2 baru makan lagi. Lapar dok, sumpah lapar. Sudah turun dok? Ya alhamdulillah sudah turun ya berat badannya ya. Oke. Kuning sih, saya juga kepingin banget dok tes ASIRA, tapi sekarang ini masih terkendala biaya. Apa saya bisa suplementasi dulu dok? Bisa ya. Sebentar lagi dijelaskan tentang suplementasi, bisa ya.
Tapi ya ada resikonya. Ya, resikonya apa ya? Kalau anaknya error, kan kita nggak melakukan tes ya. Nanti ya dijelaskan ya, Bu Ningsih ya. Tunggu ya. Oke. Nah ini Bu Ivon ini luar biasa nih, sahabat dari Medan kalau nggak salah Bu Ivon ini ya, orang tuanya Dian ya. Padahal kalau nggak pernah tahu dong, nggak pernah kok bisa ingat. Kalau ibu rajin buat laporan, saya pasti ingat ya. Paling nggak ingat nama, ya saya ingat. Pokoknya habis puluhan juta dok untuk tes konvensional. Nah ini ibu udah ngalami ya. Terima kasih ibu udah testimoni. Syukurnya puji Tuhan saya kemarin nggak sampai habis-habisan. Lalu ketemu dengan protokol Dr. Ali. Ya terima kasih Bu. Ya. Ini banyak ya orang tua yang sudah kadung habis-habisan, akhirnya ketemu saya, giliran di saya udah nggak mampu lagi mengerjakan tes apa-apa. Kalau Bapak Ibu sempat baca cerita ya di screenshot di Telegram ya, itu cerita dari Ibu Mama Candy, Bu Irma ya, cerita bahwa salah satu pasiennya bukan pasien lah, salah satu temannya, sahabatnya dia yang di Kendari, itu diceritain ya, periksa di sini habis biaya berapa, akhirnya dia diomelin, disuruh hapus sama dokternya, karena itu enggak bener nih, ya, nggak disebutin nama aja dokternya ngamuk ya, kan pakai inisial ya. Ini Bu Mevi, mantap loh Dian, tadi pas di jalan lampu merah baca progresnya turut senang, ya. Memang anak-anak kita progres semua kok. Saya bersyukur juga kepada Tuhan, ya, terima kasih Tuhan dikasih kesempatan bantu ya. Dok, bedanya brain alergi dengan brain inflamasi. Wah, brain alergi itu yang menyebabkan brain inflamasi, Bu. Kalau brain inflamasi itu bisa disebabkan macam-macam, Bu. Salah satunya oleh brain alergi. Terpaksa Ibu nonton videonya ya, Bu Sri Mardia ya. Terus cara penanganannya sebaiknya dominannya bagian apa, Dok? Loh, tergantung penyebabnya, Bu. Ada caranya masing-masing. Ya, kebetulan di video juga sudah dijelaskan, tapi bukan di video yang ini. Tolong ditonton lagi videonya. Nah, kok makin sering dijelaskan saya semakin bingung. Itu biasa, Bu. Dulu semua orang juga bingung. Oh, yang ngajar bingung. Bingung mau mulainya dari mana saking ilmunya kebanyakan ya. Makanya tahun ini saya rapikan ya. Saya kasih per topik ya, biar nyarinya gampang. Gitu ya, Bu ya. Ini Bu Ivon lagi ya, ini lagi komunikasi sama mamanya Niko ya. Terima kasih banyak dok, ada yang harus pamit dulu, enggak apa-apa ya, nanti Bu Gina bisa lihat rekamannya. Bu Ayuni juga mau izin, ya silakan, mau grup gabung WA juga boleh. Ya, ini disbiosisnya enggak kabur-kabur, memang karena dia itu termasuk kuman yang normal ya. Nanti kita lihat ya Bu Indah ya, jangan khawatir, memang enggak mungkin bisa sampai 0 kok ya, enggak mungkin bisa sampai 0, pasti ada terus ya. Dan naik turun gitu ya biasalah ya, kita juga bisa diare juga ya, enggak apa-apa. Nanti kita bantu terapi. Ini Bu Lucy, semoga aku dapat door prize. Nah, ayo Bu Lucy. Aku nggak bisa ini kan dari apa ya sponsor ya. Iya nih, Tangerang hujan lebat. Tadi giliran saya rupanya udah pindah ke Busur Rahmi ya, hujan lebatnya ya. Oke. Nah ini Devon akhirnya selama-lamanya belajar ya. Ini lagi-lagi aku di ini itu ada yang coret-coret lagi layar saya nih. Aku enggak suka layarku dicoret-coret. Oke ya. Balik lagi ya, tadi belum selesai nih. Nah ini Mama Devon ini dari Makassar ya. Frontal Devon dok, selalu belakang yang diambil jawabnya, pakai huruf gede semua lagi mamanya. Ini ingin menekankan ke saya, nggak diberesi dokter Ali. Tenang Bu, semua itu ada prioritasnya. Buru-buru malah nggak beres. Bu Alfi, izin keluar ada acara. Ini orang dari Jambi nih, Bu Ainili nih. Kemarin sama saudaranya Jason Jambi hanya sedikit saja, keambil sampai 2 sisi, karena aneh berontak dan itu ambil dari jari kaki. Nggak apa-apa, sudah dikerjakan kok. Sudah, ya enggak apa-apa. No problem, darah dari mana aja sama kok. No problem. Malah kemarin ada yang mau ngasih dari bekasnya luka ya, diambil dari tisu. Ya enggak apa-apa, ya bisa jauh DNA kok. Ya. Termasuk kalau sebenarnya enggak pakai darah ya. Dok, boleh enggak dok? Enggak pakai darah tapi kita pakai rambut, boleh. Tapi saya lebih suka pakai darah. Loh kok gitu dok? Rambut itu masih tercemar sama sampo dan teman-temannya. Kalau darah relatif lebih steril gitu loh. Berarti pakai air udah bisa dok? Iya, tapi kan lebih jijik lagi, lebih
kena macam-macam. Ya lebih steril pakai darah. Ya. Ibu Lilianti, Mama Valeria, Sambas kalau nggak salah ini temannya. Setelah obat cacing kedua, perut Valeria udah gak kelihatan buncit banget dok. Cuma untuk minggu ini tantrumnya tiba-tiba balik lagi. Bisa diakibatkan karena obat cacing. Kenapa dok? Karena obat cacing itu mengandung pemanis dan perasa. Makanya tadi ada yang mau nyoba langsung. Ibu siapa tadi ya? Dok, boleh nggak dok? Langsung suplementasi aja tanpa tes asira? Boleh, tapi kamu siap dengan resikonya ya. Kalau anakmu error karena anak kita itu alergi, anak kita sensitif, tiba-tiba tantrum, jangan nyalain kita. Ya, jadi itu resiko yang harus ditanggung, salah satu resikonya. Boleh. Sambil doa mudah-mudahan nggak timbul masalah. Kemarin satu orang tua kalau nggak salah, Bu Citra ya, Aska ya anaknya ya, di Tulungagung. Sesi pertama, siklus pertama obat cacing lolos, nggak timbul masalah. Siklus kedua, anaknya tantrum. Ya, kenapa ya? Alergi itu prosesnya begitu, harus ada pengenalan dulu. Begitu udah kenal alerginya, berikutnya terpapar yang kedua, alerginya baru timbul. Ya, hati-hati. Ya. Lebih baik konsultasi, lebih baik dilakukan tes. Konsultasi tanpa tes juga nggak menyelesaikan masalah ya. Dokternya kan bukan dukun ya. Nggak tahu ya, harus dicoba. Ya. Paling enggak kita bisa ngasih arahan. Kalau misalnya dok, setelah tes anaknya dicoba belum terapi Bikom, anaknya error, paling enggak sampel darahnya itu ada di tempat kita. Kalau kita punya waktu, mesinnya ada yang kosong, kita lakukan terapi jarak jauh untuk nolong. Ya. Nanti dikirimi dok tagihan, enggak, kita orang baik. Ya kalau error kita tahu ya kita bantu. Ya. Tapi kalau misalnya memang enggak punya waktunya, ya kita nggak bisa bantu, ya ngasih saran. Alamatnya di Jakartanya apa? Maksudnya alamat klinik? Nggak ada Jakarta, adanya di Bekasi, di Harapan Indah. Ya. Nanti boleh WA, ya, atau nanti ada teman-teman mata hati boleh ngasih alamatnya. Ya. Kalau BAB-nya belum rutin setiap hari, suplemen harus ditambah. Biasanya saya mainkan di, sebenarnya nggak boleh jawab ya, tapi karena ini topiknya satu protokol ya boleh lah ya. Mainkan di enzim, ya cek di enzim karena enzim itu bisa membantu, yang memperlancar. Awal obat cacing alias tambah aktif, ini normal lah karena perisa. Kenapa 4 bulan minum obat cacing beda alias gak tambah aktif seperti awal? Kan tubuhnya udah didandani, udah dikasih suplementasi, malah anakmu tuh luar biasa kok, kamu tuh bikin iri yuk. Anakmu makan suplemen kayak makan kacang goreng gitu. Semua orang tua iri tuh. Ya apa cara ngajarin anaknya makan suplemen tanpa air? Ya langsung ditelan kayak kacang goreng. Ayo Bu Winda sharing caranya ngajari piye ayo ya. Anaknya di suplemen ini ibu yang termasuk kenceng ini cuma nggak ngerjakan terapi Bikom aja ini ibunya ya. Karena apa? Ibunya ngomong nanti aja dok kalau sudah ada di Semarang. Kita punya rencana tanggal 23 di Semarang, pemerintah ngeluarin peraturan sampai tanggal 25, Masya Allah. Aku lagi mikir, mudah-mudahan klinikku yang di Semarang nggak problem ini ya, mudah-mudahan tanggal 23 tetap bisa buka ya. Ada PSBB Jawa Bali, ya Bapak Ibu ya, yang sudah diumumkan kemarin ya. Mudah-mudahan tidak berimbas sama kita ya, kita tetap bisa buka tanggal 23 ya. Ini ya, Ibu Mama Winda ya, Bu Aleis ini ya. Ini bikin iri ya, anaknya diposting makan Nutracare ya, sampai 4 kapsul ya, makanya nasinya banyak ya, 1 piring penuh ya, lebih gede dari porsi makan saya ya. Tanpa air langsung ditelan kayak makan kacang ya. Wah ini. Lalu di suplemen terus kemudian 4 bulan kemudian minum nggak beda ya, jelas beda ya, lebih kalem ya, mantap ya. Ini banyak ya kalau Bapak Ibu ingin tahu perkembangannya Alis ini ya. Ibunya sering posting di wall-nya sendiri, wall pribadinya ibunya ya, Bu Winda ini ya. Perkembangannya Alis ya, saya juga lihat ya, ikutin di sana. Valeria juga roller coaster dok, ya biasalah 6 bulan pertama ini ya. Mama Winda, saya juga dulu sepaneng awal-awal dok, sekarang udah kondusif karena lebih paham yang tambah pinter walau tetap belajar. Iyalah, kita tuh yang pertama tuh paniknya apa? Ilmunya tiba-tiba banyak, ya harus dipelajari semua. Tenang aja, ikuti aja panduannya. Maka sekarang kan kita kasih panduan, minggu ini belajar yang ini, minggu depan yang ini, itu supaya hafal kita suruh buat ringkasan, supaya apa lagi, tolong ringkasannya orang tua yang lain itu ikut dibaca. Tolong kita kasih apresiasi, kita kasih like, kita kasih apa, karena kita memberikan energi positif, ya kan? Ya, otomatis kita jadi lebih pinter, ya dibimbing. Kalau dulu kan dilepaskan karep-karepmu sendiri itu ya, sekarang enggak ya. Ya kita lebih baik lah ya, karena kita mengutamakan kualitas. Ya.
Ini Albisirun. Dokter, kalau anak saya sekarang jadi tambah ngeyelan sama suka ngeledek. Loh, ini bukan suplemen yang ditambah, berarti anaknya ini sudah aware, artinya perlu dilakukan terapi non biomedis, diajari, kok suplemen? Bukan. Ya Bu Albi, ya ini Bu Albi Bapak Ibu aja lah ya. Bukan Bu. Ini berarti anaknya sudah aware, sudah bisa godang, ngeledek nih, ya ini diajari perilaku, ya. Kok suplemen? Ya, lain. Ya. Pokoknya suplemen itu segala-galanya gitu ya. Dok, tablet bicara, dok, tablet perilaku, dok, enggak ada ya. Ya, jangan salah paham ya, enggak ada. Ini Budia ya. Rara ada heavy metal. Oh, bukan dangdut ini, heavy metal katanya. Semoga bisa lanjut Bicom, Dok. Habis dapat mesti Bicom untuk ngilang. Iyalah, heavy metal ngilanginya pakai kelasi itu bertahun-tahun dan nggak hilang-hilang ya. Efek sampingnya banyak karena mineral ikut kebuang. Kalau Bicom lebih bagus, lebih cepat, iya. Sayangnya terapinya nggak bisa pertama kalau heavy metal. Heavy metal itu selalu di mana-mana dilakukannya terakhir, ya, karena efeknya terlalu besar. Ya, kalau terlalu banyak yang kita keluarkan dari sel, tubuh kita error, anaknya tambah tantrum. Ya, hati-hati. Ya, ini tidak boleh awal, ya, terapinya terakhir. Ini Budalia ini teman baik ini ya, teman baik sekali ini ya. Kenal di Makassar sampai di Kendari ini ya, tapi tidak bertanya dia. Ini Mama Yayo, ini juga anak kembar ini ya. Dok, Yayo saat ini kan masih naik turun, terutama untuk verbalnya. Ya, jadi terkesan skor attack-nya naik turun, apalagi kan sempat ganti terapis juga. Yayo masih susah banget kalau menurunkan dengan face to face, bahkan cuma untuk menurunkan buka mulut saja bingung anaknya. Tapi untuk terapi kami diperlukan pikiran positif 1000%, biarpun saya tetap enjoy aja. Ya, ada prosesnya, sabar. Ya, apalagi kalau misalnya di dalam hasil tes ASIRA kita tahu gangguannya ada di hardware atau di brain. Ya, kita harus koneksikan semua. Ya kan, brainnya banyak ya, lobusnya aja ada berapa. Ya, kita cek satu-satu. Sabar ya Mama Yoyo. Ini Bu Nita Nur ngasih informasi. Pernah dengar juga, Dok, teman cerita tes rambut aja 5 juta. Masya Allah ya. Ya, untunglah kita punya tes yang lebih murah ya, tes ASIRA. Ini Bu Vina. Di Medan ada kata terapi ini, Dok? Tolong masukkan saya di grup WA Medan. Ayo tolong ya teman-teman mata hati ya, Bu Vina Tarigan ya. Atau nanti ada Bu Ivon. Bu Ivon bisa masukkan Ibu ke WA-nya Medan ya. Di Medan terapi seperti ini yang menggunakan mesin Bicom ada, tapi tidak mengerjakan untuk anak berkebutuhan khusus. Kami sendiri bercita-cita bersama grup yang ada di WhatsApp grup Medan, kami bercita-cita ingin membuka terapi ini di sana. Ya, kita butuh sekitar 50 orang. Ya, Ibu Vina ya. Oke.